Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama saat ini kita beribadah kepadanya dengan hati bersyukur dan dengan pujian sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukari di hadiratnya, mari besarkan agung namanya. Pujian tiap sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya mengajak jemaat bangkit berdiri. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya pagi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah siap untuk menjalani ibadah streaming di rumah kita masing-masing di masa pandemi ini. Marilah kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Dia, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Khalik langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus memimpin dan menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mendengarkan sebagian firman yang terambil dari 2 Korintus, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Adapun bunyi firman Tuhan katakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga.
Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ibadah di gereja belum dibuka, tentu ada kerinduan bersama jemaat lain memuji bersama. Terlebih Tuhan merindukan kehidupan kita hari lepas hari mencarinya. Satu pujian, ya Allah Engkau kerinduanku. Ya Allah Engkau kerinduanku, selalu cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa
betapa ku merindukanmu. Kita menyadari bahwa masa pandemi dengan ketidakpastian berakhir hingga saat ini yang memukul berbagai sektor kehidupan. Sebagai orang-orang percaya, marilah kita terus menguatkan iman kita, mempercayai pemeliharaannya, dan mari kita terus menaikkan doa syafaat kita, karena kita percaya bahwa mujizat itu nyata. Satu pujian sebelum kita menaikkan doa syafaat, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita akan merendahkan diri di hadapannya dengan menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami, bagi jemaat-Mu di GKMI Sidoarjo. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat, kiranya pemeliharaan-Mu ada ketika masa pandemi belum berakhir, di dalam kesehatan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka Tuhan. Engkau menolong mereka, Engkau membuka jalan ketika mereka mengalami kebuntuan, ketika mereka mengalami keputusasaan. Biar pertolongan-Mu nyata dan ada. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya masa pandemi ini segera berakhir karena pertolongan-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati bumi ini Tuhan. Kasihlah kami sesama, kasihlah umat-Mu Tuhan. Kami rindu pertolongan-Mu, kami rindu mujizat-Mu, kami butuh anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi. Campur tangan-Mu Tuhan mengubah pemulihan bagi bangsa Indonesia, sehingga anugerah-Mu nyata. Berkati Tuhan setiap pekerjaan dari para menteri maupun presiden. Berkati mereka Tuhan, sehingga pada akhirnya mensejahterakan bagi masyarakat. Berdoa juga untuk kota Sidoarjo. Kasihlah kota ini Tuhan, berkati. Campur tangan-Mu ada dan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur, kami percaya anugerah dan kebaikan-Mu. Amin. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Adidharma. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian mengampuni.
Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini 19 Juli 2020 kita bersama-sama beribadah lewat online ini. Dan biarlah kami memberikan salam kepada GKMI Sidoarjo untuk beribadah bersama dengan kami. Tema hari ini adalah mengampuni itu mungkin. Mari kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan dalam doa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah bersama. Dan biarlah Tuhan memberkati baik jemaat di ARK, demikian pula jemaat di Sidoarjo. Kiranya Tuhan turun memberkati dengan roh-Mu, berikan roh-Mu hikmat kepada kami, sehingga kami boleh beribadah bersama, bersekutu di keluarga-keluarga masing-masing, tetap merayakan hari kemenangan Tuhan di hari Minggu ini. Kami berdoa kiranya roh Tuhan juga menguasai saat pembacaan, demikian pula penguraian sabda Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 38. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu rajaku, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu!' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu kawanku, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara, dalam kehidupan bersama, tentu ada benturan-benturan. Ada konflik. Bahkan tidak jarang kita yang adalah satu komunitas, satu saudara, bahkan satu keluarga bisa saling menyakiti. Seperti pisau yang menghujam tajam di dalam diri kita. Mungkin oleh perkataan teman, sahabat kita, atau pasangan hidup kita. Seperti pisau yang menghujam tajam oleh karena bukan hanya perkataan tapi tindakannya yang menyakiti hidup kita. Bagaimana perasaan kita ketika pisau ini terhujam tajam di benak kita? Pasti akan berdarah-darah dan rasanya sangat menyakitkan. Begitu pula kata-kata yang diberikan oleh orang terdekat dengan kita, orang yang mencintai kita, dan dia mengatakan kata-kata
yang menusuk hati kita rasanya sakit sekali. Rasa sakit itu yang dibiarkan berlanjut dari hari ke minggu ke bulan bisa berubah menjadi kemarahan, bisa berubah menjadi dendam, bisa berubah menjadi sakit hati. Perasaan marah yang sangat kuat ini bisa mengakibatkan putus asa. Kita merasa tidak ada lagi harapan sehingga kita lebih memilih menyakiti diri kita sendiri. Atau kita memilih membalas dendam karena rasa sakit yang begitu besar. Misalnya saja, seorang istri yang diselingkuhi oleh suaminya. Dia merasa sakit hati, hidupnya kacau balau. Dia merasa tidak lagi berguna sehingga dia bisa memilih untuk bunuh diri. Tapi ada istri yang lain, dia tidak berpikir untuk bunuh diri. Dia berpikir bahwa aku bisa balas dendam. Aku juga bisa kok selingkuh dengan pria lain yang lebih keren dari suamiku. Nah, disinilah hal pengampunan, disinilah persoalan pengampunan menjadi penting untuk kita bahas hari ini. Sebab pengampunan itu ternyata tergantung pada seberapa besar dan seberapa lama kita itu membiarkan diri kita tersakiti, kita membiarkan diri kita terlukai, kita membiarkan diri kita marah. Semakin lama kita tersakiti, semakin lama kita marah, maka semakin sulit bagi kita untuk melakukan pengampunan. Tentu kita tahu hukum firman Tuhan. Kita tahu apa kata Alkitab. Tuhan pun mengatakan bahwa kita harus mengampuni sesama kita. Jikalau kita tidak mau mengampuni sesama kita, maka Tuhan tidak akan mengampuni kita. Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita. Dan itu pun sudah dinyatakan juga sendiri oleh Yesus ketika Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Nah, poinnya itu bukan berapa banyak kita mengampuni. Tapi poinnya adalah panggilan kerajaan surga iman Kristiani adalah panggilan untuk hidup dalam kasih karunia, hidup dalam pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana ia juga mengampuni kita yang bersalah. Jadi poinnya ada di ayat 35. Jikalau kita tidak bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, sesungguhnya dosa kita juga tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan di situ, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi jelas Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di surga juga tidak bisa mengampuni dosa-dosamu. Nah, pertanyaannya adalah, how can I forgive when it hurts so much? Bagaimana saya bisa mengampuni ketika rasa sakit itu begitu luar biasa? Ketika perasaan ini begitu terluka, bagaimana aku bisa mengampuni? Seberapa besar dalam hati kita itu bisa melepaskan belati yang menusuk, melukai dalam. Seolah pengampunan itu begitu mudah untuk diucapkan. Pengampunan itu begitu mudah untuk dikatakan. Pengampunan itu begitu mudah untuk diharuskan seorang pendeta kepada jemaatnya. Kamu harus mengampuni, sebab jika kamu tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kamu. Tetapi bagaimana dengan perasaan yang begitu sakit? Bagaimana dengan perasaan yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang lain?
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memang tidak mengatakan bahwa mengampuni itu mudah atau sulit. Tetapi memang kita pun secara manusiawi mengerti bahwa pengampunan itu tidak mudah. Pengampunan itu sulit, tetapi itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Mengapa mengampuni itu bisa begitu sulit? Yang pertama, saat orang tidak bisa memahami betapa besarnya, dalamnya luka dan trauma kita, rasa sakit yang kita alami, kita merasa bahwa akan sulit untuk kita bisa mengampuni. Ini bukan masalah benar atau salah, karena persoalan perasaan, soal emosi adalah sesuatu yang netral. Dan begitu luka kita terasakan begitu dalam, dan rasanya trauma itu bisa menjadi begitu menyakitkan buat kita, maka kita akan menjadi sangat sulit untuk bisa mengampuni. Mengampuni itu juga sulit dan terasa sulit jikalau kita dipaksa untuk menyangkali adanya rasa sakit dan kemarahan yang selama ini kita rasakan. Seolah-olah orang nggak mau ngerti rasa sakit. Seseorang orang nggak mau ngerti kemarahan yang sedang kita alami. Dan mengampuni itu begitu sulit jikalau kita diminta untuk menyangkali hal itu. Yang ketiga adalah saat kita dipaksa bahwa kalau kita mengampuni berarti kita melupakan. Betapa tidak mudahnya. Kalau kita sudah pernah merasakan hati yang disakiti, kita merasakan trauma yang begitu besar dan dalam, kita harus melupakan. Apakah itu mungkin dan bisa? Amat sangat sulit. Mengampuni bukanlah berarti melupakan. Lupa itu manusiawi, tetapi melupakan bukanlah sesuatu yang manusiawi. Ya, to err is human, to forgive is divine. Yang keempat, bahwa saat kita sulit dan merasa sulit mengampuni karena kita diminta tindakan itu seolah-olah adalah tindakan satu arah. Dari kita yang memberi pengampunan kepada orang lain. Dari kita yang dituntut untuk mengampuni orang lain. Sementara orang lain tidak ada niatan untuk meminta ampun. Sementara orang lain tidak ada niatan untuk sungguh-sungguh mengalami perubahan. Lalu bagaimana kita bisa mengampuni orang lain sementara kita tidak yakin bahwa orang lain yang bersalah kepada kita itu sungguh-sungguh merasa bersalah, sungguh-sungguh mau minta maaf, sungguh-sungguh mau merubah dalam hidupnya. Hal itulah yang menjadikan kita kerap kali sulit untuk mengampuni. Lalu apa yang perlu kita upayakan, kita usahakan untuk kita bisa mengampuni ketika pengampunan itu terasa sulit dan mustahil dalam kehidupan kita? Yang pertama, tentu kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memilih bahwa kita mau mengampuni? Bagaimana kita memilih untuk melihat dengan kacamata yang baru, untuk kita bisa melihat dengan rasa empati terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita. Bagaimana kita mencoba menempatkan diri pada posisi orang yang sudah menyakiti hati kita, supaya kita bisa mengerti apa sebetulnya yang terjadi dalam diri orang yang sudah menyakiti hati kita. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, selain kita perlu komunitas juga yang empati kepada diri kita. Dan kita diajak untuk berempati bersama mengolah hati. Yang kedua adalah kita harus dibantu. Ya, kita harus dibantu oleh orang-orang sekitar kita. Kita juga harus dibantu oleh keluarga kita. Kita harus dibantu oleh gereja kita. Dibantu untuk apa? Dibantu untuk menyatakan dan mempercayai bahwa sesungguhnya kasih dalam diri kita itu masih ada. Bahwa sesungguhnya kasih Allah pun masih ada di dalam diri kita. Bukan hanya masih ada, tetapi kasih itu adalah obat yang mujarab dari Allah buat kita, buat hati kita yang terluka itu. Hanya karena anugerah kasih Allah yang begitu besar,
Hanya oleh karena kita dibantu untuk melihat pengampunan dari Tuhan buat kita, maka kita dimampukan juga untuk mengampuni. Kita dimampukan juga untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Bukankah ini yang diajarkan di dalam doa Bapa kami? Ampunilah kesalahan kami. Sama seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita merasa ada Bapa yang menaungi, ada Bapa yang memahami, ada Bapa yang mengasihi dan menyertai dan bahkan membawa kita kepada anugerah kasih itu sehingga kita bisa merasakan bahwa di tengah rasa sakit, di tengah rasa penderitaan itu, aku juga merasakan kasih yang lebih besar daripada penderitaan itu, lebih besar daripada lukaku, dan aku mau mengasihi dan belajar mengasihi orang lain dengan mengampuni mereka. Yang ketiga, mintalah anugerah Tuhan supaya kita bisa mengatasi perasaan negatif, kepahitan, rasa sakit hati yang kita miliki. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kasih karunia dan rahmat-Nya buat kita. Kita butuh rahmat Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan agar kita bisa mengganti ingatan-ingatan yang negatif menjadi ingatan-ingatan yang lebih positif yang dari Tuhan. Dan yang keempat atau yang terakhir, sesungguhnya inti panggilan dari sebuah pengampunan adalah membangun relasi hubungan. Relasi hubungan dengan siapa? Pertama-tama, relasi hubungan dengan Tuhan. Ya, pengampunan adalah membangun relasi hubungan kita kembali dengan Tuhan, dengan Bapa. Sehingga ketika hubungan kita dipulihkan, gambar kita yang sakit, yang rusak, yang penuh kemarahan dan dendam itu dipulihkan dengan Tuhan. Maka dari pemulihan relasi hubungan itulah, maka kita dipulihkan dan dibarui dan diberi kemampuan untuk memulihkan hubungan dengan orang yang melukai kita. Seorang istri bisa kembali mengampuni dan membangun relasi pemulihan hubungan dengan suaminya. Seorang suami bisa kembali ketika dijumpainya Bapa dan relasinya dibangun ulang. Dia bisa membangun relasi hubungan kembali dengan istrinya. Orang tua, anak, menantu, mertua bisa dipulihkan hubungannya karena pertama-tama fokusnya adalah ia belajar memulihkan hubungan dengan Sang Bapa. Ia belajar memulihkan hubungan dengan Allah. Melalui proses itulah maka relasi kita dipulihkan. Jangan pertama-tama fokus kepada bagaimana caranya relasiku bisa dipulihkan, tetapi relasi kita dengan Tuhanlah yang dipulihkan, dan dari sana kita diberi jalan, kemampuan untuk memulihkan relasi dan hubungan dengan orang yang menyakiti kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada kesimpulan bahwa memang pengampunan itu tidak mudah. Memang pengampunan itu sulit dan teramat sulit. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan iman kita. Karena pengampunan merupakan ekspresi iman. Pengampunan ada bagian dari spiritualitas hidup yang mesti kita lakukan di dalam hidup keseharian kita. Kalau kita sudah membangun kedekatan dengan Tuhan, kita sudah minta pengampunan dari Tuhan, kita menjalin koneksi dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih dan anugerahnya buat kita, sehingga kita dimampukan untuk berempati terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita. Bahkan dimungkinkan bagi kita untuk kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Begitu pengampunan itu dilepaskan, maka rasa kebebasan, kemerdekaan, sukacita itu datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah gabungan ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk belajar memulihkan hubungan dengan Bapa. Bukan berapa kali kami harus mengampuni menjadi relasi yang penting,
Dan jawaban yang penting dari sebuah pertanyaan tentang bagaimana kami tersakiti, bagaimana kami harus mengampuni, tetapi membangun relasi dengan Tuhan dan hal kerajaan surga itu jauh lebih penting. Sehingga daripadanya kami tidak lagi bergulat dengan pertanyaan berapa kali atau bagaimana kami harus mengampuni. Sebab ketika kami memiliki relasi yang luar biasa dalam kasih Tuhan, maka itu otomatis kita dimungkinkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih pula untuk kebenaran dari setiap butir firman-Mu yang kami ingin terapkan di kehidupan kami sehari-hari saat ini. Dalam Kristus kami berdoa. Menyampaikan terima kasih atas pelayanan Pendeta Timotius Adi Dharma, kiranya Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan diinformasikan bahwa persembahan dapat diberi melalui kotak persembahan di gereja dan batas penyerahan sampai pukul 10.30. Jemaat dapat mentransfer pula melalui rekening gereja yang tersedia. Saya mengambil nats Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pemeliharaan-Mu di masa-masa sulit seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami memberi, sebab kami percaya kedaulatan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Dalam segala hal dan segala perkara, kami percaya pertolongan-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur, sebab Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mengajak jemaat boleh bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu dan doa berkat oleh Pendeta Freddy Lukito Setiawan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Saudara-saudaraku sekalian yang kasih Tuhan, sebagai keluarga Allah yang harusnya menghadirkan kerajaan Allah, setiap kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan lebih nyata. Sebab itu siapapun yang berkata mengasihi Tuhan, hendaknya ia mengasihi saudaranya yang dilihat. Marilah kita bersama-sama berdoa dan mohon berkat-Nya turun atas kita sekalian. Kami bersyukur Tuhan, seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir boleh kami lalui, dan kami mohon Tuhan menyempurnakan rangkaian ibadah yang sudah kami jalani, dan terutama benih-benih firman yang sudah ditaburkan. Kami mohon Tuhan meteraikan, Tuhan terus pimpin dan mampukan kami boleh menghidupi firman Tuhan dengan benar. Dan biarlah kami boleh mewujudkan kasih kami lebih nyata, baik kepada Tuhan dan terlebih kepada sesama kami. Sebab itu kami mengundang Roh Allah, Roh Kudus yang akan terus menopang dan memampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan dengan benar. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kini arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sejati dan ajaib, penghiburan penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus, kiranya terus memimpin, menyertai, dan menolong kita semua mulai sekarang sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Kepada Allah berikan
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Mari kita mengambil waktu teduh. Selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Allah beserta kita semua.